Bang, mungkin hari ini agendanya apa? Hari ini agendanya saya bersama dengan klien saya, Aida Destia, mau terkait dengan pertama penjelasan kronologis kejadian adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh inisial P. Yang kedua terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh saudara P, yang mana hal tersebut tidak benar, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh klien saya. Pacaran ya. Oke teh, apa aja yang mungkin bisa disangkal dengan pernyataan dari apa ya? Putri? Dia bilang kan saya yang melakukan penganiayaan terhadap saudari Putri. Tapi saya cuma bisa tawa aja karena semuanya sangat membalikan fakta gitu. Karena kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan yang sangat disayangkan adalah saksi yang dicantumkan dalam pelaporan di Polda tersebut, saudari Adi, itu tidak ada di tempat. Yang ada adalah kedua anak saya, yaitu Reno juga Aleta, yang menyaksikan bagaimana seorang ibunya dianiaya dan sampai berteriak untuk meminta tolong supaya memanggilkan security di lantai 1 supaya melerai pertengkaran kami berdua. Nah, apa aja yang mungkin salah satunya soal adanya kecemburuan dari pihak Teh Putri mengatakan seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada teman-teman media, kepada masyarakat banyak gitu loh. Saya kan sudah pernah cerita waktu pelaporan saya di Polres Jakarta Pusat ya, bahwa saya tersetuh karena Putri coba mengingatkan bahwa masalah rumah tangga sahabat kami yang memang seharusnya tidak terlalu harus ikut campur kan gitu loh, karena kan itu rumah tangga orang lain gitu loh. Tapi kok sampai semarah itu, sampai seemosi itu gitu loh. Jadi silakan persepsi sendiri apakah itu cemburu ataukah apa jenisnya gitu. Aku boleh sambil baca karena ada beberapa semua. Ini musik aman kan nih? Musik aman. aman. Mas, mingguan ini kita tayang besok. Ya, boleh Pak. Dibaca. Di preskon saudari Putri dan juga saudari Adi dan juga Winoto di Bogor kemarin, saya sudah melihat di YouTube. Mereka berbicara, dia bilang apa yang harus dirubah menjadi yang biasa dirubah, yang biasa menjadi habit, tidak bisa langsung ditinggalkan. Tapi pada kenyataannya 1,5 tahun saya telah menunggu kebiasaan atau hal yang sudah menjadi habit untuk dia tidak juga terlaksana. Apa yang sudah menjadi habit itu silakan ditanyakan langsung kepada saudari Putri, gitu loh, karena saya tidak berkewenangan untuk menyebutkan gitu loh. Dan silakan menerka sendiri ya. Terus kalau saya tidak peduli terhadap dia, dia mau hancur, dia mau sakit, dia mau terjerat apapun itu bukan urusan saya. Tapi saya sayang terhadap dia karena dia sudah begitu baik terhadap saya mulai dari saya divonis sakit sampai dengan beberapa bulan kemarin, bahkan dia masih peduli dengan saya. Saya tidak pernah meninggalkan dia, yang justru dia meninggalkan saya. Adapun awal kedekatan kami ialah ia datang ke rumah saya secara baik-baik. Awalnya memang saya yang meminta, betul kata Putri, dia untuk tinggal bersama saya, bersama keluarga saya, karena mempertimbangkan dia selalu baik terhadap saya dan peduli terhadap sakit saya, dan karena kepedulian saya terhadap dia daripada dia hidup di luar kos dan buang-buang uang gitu loh. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia pergi keluar dari rumah kami tanpa pamit, basa-basi sekalipun terhadap orang tua saya.
begitu juga keluarga kami, karena Putri yang sudah kami anggap sangat tahu etika dan berpendidikan itu justru tidak menerapkan etika tersebut. Memang itu hak dia ya, pergi kemanapun, kapanpun, tapi setidaknya sebagai orang yang berpendidikan seharusnya ia paham sekali akan etika dan dalam berkeluarga dan juga bergaul gitu loh. Setelah dia puas dengan dunia luarnya, dia coba menghubungi saya lagi, memulai dan meminta maaf, juga kembali ke rumah saya tanpa izin lebih dahulu terhadap orang tua saya. Disitulah bentuk kekecewaan keluarga saya terhadap dia, sampai alhamdulillahnya saya memiliki orang tua yang sangat mengerti kondisi anaknya, yang memang tahu bahwa anaknya membutuhkan teman atau pendamping pengobatan saya dan berbagi cerita gitu. Di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa kamu bisa membohongi orang lain, tapi kamu tidak bisa membohongi batin juga pencipta kamu. Saya tahu setiap orang pasti pernah berbuat hilaf dan salah, termasuk saya. Tapi jika ada keinginan untuk dalam diri sendiri untuk berubah lebih baik, untuk lebih baik, maka tidak ada yang tidak mungkin. 1,5 tahun saya menunggu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berhenti melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri, yang selalu kamu bilang, iya aku capek, tapi di mana perubahan tersebut gitu loh. Ya, dan mungkin ada yang ditanyakan lagi oleh teman-teman? Sampai saat ini masih komunikasi? Oh, nggak ada komunikasi sama sekali. Karena kan memang kemarin juga kan kita sudah dengar mungkin beberapa teman di media bahwa dia tidak mau lagi komunikasi dan juga mau memutuskan silaturahmi dengan saya dan keluarga. Kak, kemarin hasil visum di Cipto gimana? Hasil visum di Cipto itu kita masih menunggu hasilnya, jadi belum ada kabar kelanjutannya. Dan dia bilang kan katanya kepalanya belah gitu. Terus ya nanti kan hasil visum yang menentukan kan ada belah atau apa enggak. Terus dia bilang saya juga bikin kepalanya gitu. Ya kita kembalikan lagi apakah kira-kira saya bukan bahwa diri saya baik, tapi apakah mungkin orang seperti saya bisa melakukan hal seperti itu gitu, walaupun saya mengidap penyakit bipolar, tapi rasanya tidak segila itu gitu. Sejauh ini yang menjadi titik penyesalannya mungkin apa? Adanya perseteruan tersebut sih gitu. Kenapa itu harus terjadi, padahal kan itu bisa diselesaikan secara baik-baik sebetulnya, tapi karena emosi dia yang tidak terkontrol dan banyak hinaan juga pembicaraan yang memang sangat menyakiti hati saya, sampai akhirnya saya lepas kontrol, tidak bisa lagi memaafkan dan mentoleransi apa yang sudah dia perbuat terhadap saya. Hinaan apa sih Kak yang dikatakan oleh Putri? Ya dia bilang kayak lebih baik daripada lu ngerebut suami orang, lebih baik lu ngelacur. Jadi dia memerintahkan saya untuk melacur gitu. Dari situ, dan saya membiarkan. Dia bilang saya coba merebut handphone saya, kalau nggak ada bapak ya kenapa mesti takut, handphonenya diperiksa, dia bilang gitu kan. Saya nggak takut, lebih 1 jam dia pegang handphone saya biarin. Tapi setelah keluar kata-kata itu saya tidak terima, baru saya bilang udah cukup, kembalikan handphone saya, dan itu adalah hak saya. Kita berebut handphone, dan disitulah terjadi penganiayaan. Nah, Putri sendiri bilang katanya Teteh juga melakukan penganiayaan ya, makanya dilaporkan juga pasalnya dengan pasal yang sama 351. Nah, memang kejadiannya memang ada saling menganiaya atau gimana Teh? Putri itu fisiknya kecil. Saya ini mungkin bisa dilihat kalau teman-teman kemarin sudah ketemu sama Putri, lebih besar daripada Putri ya. Secara logika saya bisa melawan Putri dengan mudah gitu. Tapi saya ini masih punya otak gitu loh. Saya tahu dia pengacara, dia akan main hukum, dan saya punya rasa sayang dan kepedulian terhadap dia. Tidak mungkin saya melakukan hal yang tidak seharusnya saya lakukan, dan biru-biru yang ada di tangannya itu adalah cara saya untuk membela diri gitu. Cara untuk saya membela diri, karena apa? Sebelum kejadian ini
itu pernah kepala saya sampai benjol banget dan dia coba membujuk saya, mengkompres kepala saya dengan es batu, terus berusaha untuk supaya saya tidak melaporkan dia ke kantor polisi karena demi nama baiknya. Nah terus ada benturan juga kemarin itu ke tembok kamar mandi dia bilang gitu. Mungkin dibenarkan atau teteh mau menyangkal? Kalau untuk benturan, mungkin karena kita berebut handphone, dan yang terbentur itu bukan cuma Putri, tapi aku juga terbentur. Nanti kita bisa lihat di hasil visumnya bahwa aku pun sampai sekarang belum bebas bergerak gitu loh, karena sendi-sendi saya juga masih belum normal. Putri sendiri mengalami beberapa banyak luka-luka yang menurut dia ya, ada benjolan di kepalanya, terus luka-luka juga di kaki. Memang ada kejadiannya seperti apa sih kita sampai segitu? Seharusnya saya sangat ingin sekali teman-teman media saat dia menunjukkan langsung melihat langsung betul nggak ada benjolan di kepala dia. Saat dia menunjukkan pundaknya, ada nggak luka di pundaknya? Saya lihat loh di YouTube pun saya lihat gitu loh. Apalagi teman-teman media harusnya melihat di situ tidak ada apa-apa gitu loh. Di sini hanya kalau untuk biru-biru di tangan, ya saya akuin itu. Terus dia bilang ada sariawan yang katanya sobek dalam. Yang ada nanti hasil visum akan menunjukkan bahwa saya ditonjok dan gigi saya, gusi saya, gusi ya, bibir dalam saya itu sobek. Terus ini kalau tidak pakai make up mungkin karena kalau teman-teman kemarin lihat saya tanpa make up itu bisa dilihat itu biru karena itu jadi tampol. Dan dia bilang bahwa tulang saya sakit. Saya bisa bawa teman-teman media ke dokter tempat dia fisioterapi untuk mengobati fisioterapi. Jadi dia tulangnya sakit itu bukan karena saya, tapi karena dia memiliki penyakit skoliosis. Gitu. Ya, tapi kalau saya ditendang di sini, itu sayangnya saya sangat-sangat disayangkan anak saya ini umurnya terlalu kecil dan tidak bisa dijadikan saksi. Itu saja. Mereka yang menyaksikan bahwa ibunya ditendang, ditindih, dicengkram, bahkan sedikit dan keluar darah banyak. Nah, Teh Putri sendiri menyangkal kalau luka yang ada di bibir Teteh itu bukan penganiayaan, tapi lebih kepada karena digigit sama Putri. Iya betul. Apa kalau itu kalau kita mengeluarkan sampai darah banyak itu apa itu bukan penganiayaan? Karena dia kesal karena Teteh ngomong mulu katanya, ngajak terus. Perasaan yang ngomong mulu dia deh. Karena dia yang bilang, "Sir, kalau berceritakan dia menghina saya, dia menyudutkan saya coba diam, bahkan saya sempat keluar dan minum obat penenang saya, itu dia masih tetap mencengkeram saya dan menuduh saya yang tidak-tidak." Atas dari kasus ini mungkin ada trauma nggak? Jadi gini, saya tambahkan tadi dari Teh Aida sampaikan, pertama pasal dugaannya itu pasal 351 KUHP, kami sudah buka laporan di Jakarta Pusat. Yang kedua, dilihat 351 ini pasal penganiayaan. Dilihat dari niatnya, kalau apa yang disampaikan oleh saudari Putri itu hanya luka-luka yang memang bisa dikategorikan dalam luka-luka yang tidak disengaja seperti benturan atau apa pada saat perebutan handphone. Yang selanjutnya, kalau luka yang dialami oleh klien saya, Teh Aida, bahwa lukanya memang disengaja dan ada penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Putri. Seperti yang pertama tadi digigit, yang kedua ditampar, sehingga ada luka yang dialami oleh Teh Aida itu di bibir dan di pipi. Yang mana kemarin juga sudah dilakukan visum. Yang selanjutnya akan kami sampaikan hasil visum dan untuk ditindaklanjuti di proses penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya.
Dan dia bilang kan tangannya juga apa namanya memar kan. Saya juga ini kelingking saya sampai sekarang nggak bisa melipat seperti itu. Itu juga kita lihat ya setelah nanti visum bahwa ini memang terjadi saat kejadian itu atau tidak. Ya, Teh, ini agak sedikit sensitif ya pembahasannya. Menurut pihak Putri sendiri, kalau Teteh sama Rizky ada hubungan spesial, makanya ada rasa kecemburuan di situ. Menanggapinya gimana, Teh? Gini ya Mas, saya ini adalah orang yang sedang berjuang melawan kanker, melawan sakit ya. Tidak ada daya dan upaya dalam diri saya mengais rezeki. Di situ Putri datang. Dan dia berbuat berbuat baik terhadap saya dan juga anak-anak saya gitu loh. Setelah itu dia membantu saya saat saya sakit seperti itu. Kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kalau memang pertolongannya itu adalah pertolongan yang tulus, gitu loh, yang ikhlas, seharusnya dia tidak mengharapkan sesuatu atau mengharapkan bahwa saya menjadi miliknya dia, betul? Berharap lebih lah ya. Tapi Teh, apakah di tempat kejadian tidak ada CCTV Teh? Nggak ada, saya yang sangat disayangkan itu tidak ada. Tapi saat saya di lantai 1, saya berhasil untuk keluar, itu ada 3 security yang jadi saksi. Saya sampai teriak-teriak, Pak tolongin saya mau disiksa, tolongin saya Pak, lindungi saya takut, dan tadi dia menyiksa saya. Akhirnya saya ditenangkan di lobi. Tapi dari kejadian ini mungkin memperparah sakitnya nggak atau bipolarnya gitu? Untuk sakit saya sendiri tanggal 26 kemarin saya sudah bertemu dengan dokter di Fatmawati, sangat kecewa ya bahwa ternyata saya harus melanjutkan kemoterapi, belum selesai, ditambah lagi bukan hanya kemoterapi tapi juga radiasi dan obat seumur hidup. Dan itulah yang sangat disayangkan, yaitu Putri itu adalah satu-satunya orang selain keluarga saya yang tahu bagaimana sakit saya, bagaimana kondisi saya, tapi dia yang melakukan hal yang tidak harusnya dia lakukan. Ada foto-foto almarhum kita di bawah Oh ya, apa baju mana dia? Ini baju tidur saya sampai berdarah dan kancingnya semua dia tarik semua sampai putus semua, sampai nggak ada nggak bisa dikancing. Jadi saya lari ke lobi itu dalam kondisi baju terbuka. Terus ini baju dia yang dia sembunyikan, saya coba baik-baikin dia bagaimana caranya saya supaya bisa bertemu dulu dengan orang tua saya. Tapi begitu dia tidur, saya coba ambil bajunya karena ini adalah salah satu barang bukti bahwa di sini adalah banyak darah saya. Tahan Kak, kanan Kak.